nggak ke-record sih? Halo semuanya. Hai, oke, cek. Jadi aku udah record sebelumnya, tapi di foto booth-nya tuh nggak ke-record. Ya, jadi aku ulang lagi. Itu background story. Oke, cek. Oke. Hai, aku Sasha atau Akila. Ya, jadi di video kali ini aku mau ngomongin tentang sekolah di Prancis atau kuliah di Prancis atau living abroad in general. Tapi ya, mainly tentang living di Prancis karena aku di Prancis. Ya, aduh berantakan. Cuma ya gitu. Eh, jadi di video kali ini formatnya sedikit berbeda karena aku mau talkie session mungkin foto booth sih sebenarnya. Kalau di aku tuh jadi ini adalah kayak yapping session tapi di foto booth gitu. Jadi di kesempatan kali ini kayaknya aku mau bikin open for public. Jadi siapa tahu juga bisa membantu untuk kamu-kamu yang tertarik untuk kuliah di Prancis, especially dari master karena aku masuk dari sini itu untuk master. Aku masuk ke sini itu lewat jalur master. Jadi rasanya dengan aku 3 tahun di sini aku bisa sharing my views dan experience tentang ini semua. Pengalaman-pengalamanku dan view aku tentang kuliah di Prancis, especially dari master gitu. Jadi, kita mulai dari profil aku. Profil aku itu aku datang dari fashion design background yang aku kerjain nggak di Prancis. Jadi aku punya Bachelor of Arts Fashion Design dari Malaysia. Terus aku lulus dari situ, aku daftarlah ke PTN Prancis. Yang dimana aku nggak bisa langsung masuk ke PTN Prancis di kayak right after graduation karena di PTN Prancis itu aku perlu ijazah untuk pendaftaran ke site-nya mereka gitu. Jadi aku technically punya 1 year gap, udah ada gap year gitu untuk persiapan juga jadinya jatuhnya dan daftar-daftar lewat kampus France atau IFI. Kita mulai dari Agustus kali ya. Jadi Agustus itu aku selesai di Bachelor of Arts in Fashion Design. Aku dapet ijazahnya, aku selesai urus-urus segala-galanya di Malaysia dengan kayak dicap-cap gitu dan lain-lain. Habis itu ready, sampai Indonesia September itu aku udah mulai consult sama IFI atau Kampus France. Jadi ya udah mulai persiapan karena sesuai aku consult sebelumnya di tahun sebelumnya untuk daftar ke S2 yang ternyata tidak memungkinkan karena aku belum punya ijazah. Jadinya aku udah mulai consult kembali ke Kampus France itu mulai September kalau nggak salah. Atau bahkan before. Jadi aku udah mulai aktif dari tahun terakhir perkuliahan pada saat itu, kuliah S1. Nah, dari September ini aku udah punya sertifikat B-Ang karena di Malaysia aku udah tes Delft B-Ang di sana dan aku nyoba B2 di sana pun tapi belum masuk memang karena lumayan shiftnya cepet banget kan. Aku daftar B-Ang tuh Maret 2022 aku dapet terus aku Juni yang nyobain deh B2 karena B1 udah dapet tapi ternyata memang uh, perbedaan levelnya ada banget dan sehingga aku belum dapat di Juni itu. Akhirnya September lah aku balik ke Indonesia, terus udah daftar juga untuk B2 di bulan November. Nah, jadi di saat September itu persiapan, aku tuh udah mulai ngomongin tentang kampus sama kampus France, pilihan kampus, terus living cost dan lain-lain segala macam, pilihan kota dan lain-lain. Um, di situ aku mulai dibantu banget untuk mulai motivation letter. Karena kan secara Prancis, seenggaknya aku udah ada B1, jadi mungkin aku udah ada background dikit tentang bahasanya. Jadi aku udah mulai drafting bahasa motivation letter untuk kampus-kampus yang nantinya aku mau daftar di bulan Desember, Januari, Februari. Itu kayak range gitulah. Terus September sampai November itu aku mulai udah menuju final motivation letter. Desember ke Februari itu aku pintu untuk pendaftaran itu udah dibuka dari Desember akhir kalau nggak salah, Desember awal tengah. Intinya Desember itu pintu untuk daftarnya udah mulai terbuka. Jadi kita candidates itu udah bisa mulai daftar-daftar di sana. Terus pastinya ada overthinking dan segala macam. Akhirnya aku kayak check and recheck dan lain-lain segala macam. Terus ngurusin dokumen segala macam. Akhirnya aku daftarlah di Februari.
Februari aku daftar, Maret itu aku em, Maret itu aku interview pertama kali sama IVI, yaitu untuk rasanya untuk mereka secara administratif juga sih, kayak misalnya apakah kita benar bisa bahasa Prancis, terus apakah juga bisa bahasa Inggris, dan kebetulan karena aku daftar di 7 PTN di Prancis lewat sitenya Campus France atau Etudes en France, itu ada 7 dan salah satunya dari mereka tuh ada yang lumayan specify di Inggris, maksudnya di bahasa Inggris walaupun kelasnya pakai bahasa Prancis gitu. Jadi aku dites juga bahasa Inggrisnya dikit-dikit atau tipis-tipis. Dari administratif tes itu yang membolehkan kita untuk daftar untuk beneran dossier kita tuh di-share ke kampus-kampus yang kita pilih. Dari situ barulah 7 kampus itu yang ngecek-ngecek profil kita apakah dia tertarik untuk interview sama kita atau take us into consideration gitu. Dan di saat itu aku udah mulai ada interview tuh di bulan April kalau nggak salah atau Mei. Antara April atau Mei. Terus interviewnya itu interview online dan aku itu udah mulai pakai bahasa Prancis karena emang profesornya lokal orang orang sana, orang sini, orang Prancis. Jadi kita emang harus ngomong bahasa Prancis. Terus rasanya ada sedikit-sedikit pertanyaan pakai bahasa Inggris untuk mereka ngecek kan bahasa Inggrisnya gimana. Dan tapi majorly yang ditanya itu pakai bahasa Prancis. Kita exchange semua pakai bahasa Prancis. Dan pada saat itu Prancisku di bulan 2023 itu aku udah ada B2. Karena baru banget dapet B2 itu jadinya masih kepikiran kayak apakah berjalan lancar ya itu interviewnya dan lain-lain. Dan ternyata oke-oke aja karena turns out it works dan aku di sini sekarang. Dan ya, jadi bahasa itu pasti ada banget overthinkingnya kayak aduh bahasa Prancis, pleset-pleset dan lain-lain. Dan ternyata it's okay, I mean kita international student, so rasanya dengan mereka interview kita, dia udah take into consideration that we're international profiles gitu. Jadi yeah, that's about it. Dan ya requirementnya adalah kita emang harus punya minimal B2 atau sekarang itu C1 udah lebih bagus lagi gitu untuk masuk ke PTN Prancis. Terus oh ya BTW aku udah belajar bahasa Prancis tuh udah dari SMA. Tapi aku mulai ekstensif belajar bahasanya tuh di tahun terakhir kuliah. Jadi itu online dan tiap hari selama 2 jam. Selama 1 bulan. Jadi itu sangat membantu untuk aku kayak menyesuaikan diri dengan bahasanya lebih often lah gitu. Jadi untuk part 2, untuk sistem kuliah di sini seenggaknya untuk aku adalah lumayan intens. Kelasnya tuh 9 sampai 5 atau 9 to 5. 9 to 5 itu jam 12 sampai jam 14 kita istirahat, tapi di sela-sela kelas pun kita ada istirahat atau break kecil-kecilan gitu. Jadi kelasnya lumayan setiap hari tuh 9 to 5, 9 to 5, 9 to 5. Dan ada break 2 jam, tapi di setiap beberapa menit di kelas tuh ada break juga, mini break gitu. Lalu untuk sistem grading sini itu 0 sampai 20. 10 itu pass, 12 itu udah assez bien, 12 itu mention bien, terus 16 itu mention très bien. Dan untuk culture shock akademik itu lumayan shock karena mungkin di sini nilainya agak pelit, I would say. Jadi lumayan agak kaget pas pertama kali ngambil raport gitu kan bahasanya. Jadi aku bahkan sampai nego ke profesorku untuk kayak aku nggak apa-apa retake deh, yang penting nilainya mungkin nggak segini-segini banget. Tapi ternyata kayak mereka okay with that, kayak katanya bahkan tapi lulus kan, nggak kenapa-napa kan, ya udah nggak apa-apa lanjut aja, kamu masih masuk kok untuk kelas selanjutnya. Jadi lumayan shock juga. Oh by the way juga karena di sini M1 sama M2 tuh terpisah. Jadi tiap tahun ada aja dilemanya apakah lulus atau enggak karena dengan masuk master di sini belum tentu masuk ke master keduanya atau master tahun keduanya. Aku nggak tahu juga apakah ini applicable di private university. Cuma kalau misalnya di aku bisa jadi dari M1 ke M2 tuh nggak lanjut gitu. Jadi itu lumayan a dilemma at the time gitu. Lalu secara living cost. Next kita ngomongin living cost. Living cost atau life in general di sini.
Housing aku, jadi kamar aku yang kamu lihat sekarang adalah kamarku yang aku tinggali dari aku tahun pertama di sini. Jadi sebenarnya aku nggak langsung di sini sih. Jadi aku ada di kamar kakakku di sini. Aku stay di sana. Untungnya pas nyampe sini ada tempat tinggal. Jadi aku stay di sana selama 1,5 bulan. Dan itu aku intens nyari tempat tinggal tiap hari karena kan kita ada deadline kalau 3 bulan nggak dapet tempat tinggal kita bisa aja balik ke Indonesia lagi gitu. Jadi atau visanya nggak bisa valid. Jadi emang dalam 3 bulan itu kita harus dapat tempat tinggal. Jadi tinggallah aku di tempat kakakku dan ketemu apartemen ini. Dan apartemen ini aku bayar 320 euro selama sebulan. Ya, jadi apartemen ini aku bayar 320 euro untuk sebulan dan semuanya tuh komplit. Jadi aku udah nggak perlu bayar listrik, water, dan gas dan lain-lain. Ya, 320 euro udah masuk semuanya. Dan juga abis itu aku daftar CAF. CAF itu yang ngebantuin kita, jadi kayak subsidi dari pemerintah. Jadi itu adalah subsidi dari pemerintah yang ngebantuin kita untuk bayar tempat tinggal gitulah. Kalau pada saat itu aku daftar lewat jalur student, jadi kita dibantuin sekitar 30-40%. Jadi sekarang aku bayarnya tuh 188 euro untuk sebulan. Dan udah masuk semuanya, jadi udah include gitu. Jadi aku udah nggak bayar listrik dan lain-lain. Jadi bener-bener emang udah include semua, kebantu semua. Dan kalau misalnya au niveau de makan-makan, transport, dan lain-lain, untuk makan aku untungnya dapat asupan dari Indonesia Raya. Jadi pas nyampe ke sini tuh emang udah disiapin ada bawa Indomie dan lain-lain dan rendang juga aku bawa. Terus jadinya di sini aku matokin kayak waktu aku kuliah itu aku 50 euro per bulan. Ya, aku 50 euro per bulan. Terus untuk transport aku zero karena kebetulan aku dapat tempat tinggalnya yang ini nih. Dan kakakku juga waktu itu kita di Centreville. Jadi kita dekat kemana-mana dan emang udah deket ke marché-nya, apa deket ke grocery, kita dekat ke sekolah. Ke sekolahku juga di lumayan di pusat kota, cuma dia di bagian bawah dikit. Jadi aku jalan kaki aja dulu. Jadi Centreville kita tuh ada di bukit di kotaku. Uh, Centreville kita di bukit. Terus kalau ke sekolah jadinya aku turun bukit. Nah, di tahun kedua itu di semester 3 tiba-tiba kota ini ada bus gratis. Jadi itu lumayan membantu karena arahnya tuh searah sama kita mau pulang ke Centreville gitu. Jadinya itu membantu kalau misalnya aku mungkin lagi males kah naik bus atau jalan kaki dan lain-lain, aku bisa naik turun atau pulang, especially pulang dari kampus tuh naik bus gitu gratis. Jadi untuk transport aku di sini zero. Dan paling kalau misalnya pun aku mau pergi, aku 2 euro pada saat itu karena aku belum punya app-nya. Jadi aku transport mungkin 2 euro atau 4 euro maksimal selama sebulan itu untuk pergi ke Asian Market karena aku perlu pakai bus untuk ke Asian Market gitu. Dan untuk prefecture atau administratif kayak visa dan lain-lain, untungnya di kotaku lumayan sangat memadai, jadi lumayan sangat membantu aku. Misalnya untuk dulu waktu itu daftar visa, untuk changement de apa titrenya gitu, itu gampang. Jadi lumayan sangat membantu mungkin karena kota kecil juga, jadi mereka administratifnya nggak terlalu belibet dari kota-kota lain gitu. Dan paling struggle-strugglenya adalah finding housing, finding housing, bank sama ngambil nomor telepon karena itu terjadinya di tahun pertama ya. Karena untuk nyampe sini kita perlu bank account, tapi bank account perlu nomor telepon. Nomor telepon perlu bank account. Jadi lumayan bolak-balik gitu, tapi untungnya aku juga dibantu sama kakakku di sini. Jadinya paling ya struggle-nya pas di sini pertama kali adalah di 3 bulan pertama secara administrasinya, yaitu untuk aku nyari tempat tinggal karena lumayan challenging. Aku nunggu 1,5 bulan untuk nyampe sini, untuk nemuin kamar ini. Dan abis itu untuk bikin bank account karena aku kan nggak punya nomor sini dan tapi aku juga nggak punya bank account sini, jadi lumayan struggling untuk changementnya karena bahasa Prancis juga kita masih limite kan. Jadi itu struggle-nya paling di 3 tahun pertama. Jadi ya, I think that's basically it untuk basic-basicnya idea untuk 3 tahun di Prancis, apa view aku dan testimoni aku mungkin untuk sekolah di sini dan lain-lain. Ini brief banget sih sejujurnya, cuman semoga bisa membantu kalau misalnya kalian tertarik untuk
sekolah di sini atau ada pertanyaan-pertanyaan tentang kuliah di Prancis, especially untuk S2-nya atau S1 juga nggak apa-apa sih. Ya, intinya kalau misalnya tertarik untuk atau ada pertanyaan tentang ini, I'm so welcome. Bisa aja hit me up untuk nanya-nanya dan lain-lain atau mungkin komentar di di sini. Ya, so ya, silahkan bertanya-bertanya. Mungkin aku bisa jawab di video-video selanjutnya. Di talkie-talkie session ini sama photo booth. So, ya, semoga enjoyable dan semoga membantu. Semoga bisa nge-guide kamu untuk daftar-daftar dan lain-lain. Dan memotivasi juga, I hope. Dan ya, semoga membantu. Merci beaucoup pour aujourd'hui. Bisous, bisous. Oke, bisous, bisous.